Siang itu, rumah terasa begitu lengang. Matahari menyelinap masuk dari jendela ruang tamu, cahayanya menyorot butiran debu yang menari-nari di udara, seolah punya dunianya sendiri. Di luar, suara kicau burung terdengar samar, melengkapi sepinya suasana. Bagus, dengan ponsel di tangan, sesekali melirik ke arah pintu. Senyum tipis mengembang di bibirnya, begitu punggung Sari, istrinya, menghilang di balik pagar, pertanda ia sudah pergi ke pasar. Tak lama, Bu Lastri, ibu mertua Bagus, masuk dari halaman depan. Keringat tipis membasahi pelipisnya, sisa-sisa pekerjaan menyapu halaman. Wajahnya yang sederhana justru memancarkan sisa-sisa kecantikan masa muda yang tak lekang dimakan usia. Ia berjalan melewati Bagus tanpa sepatah kata pun, langsung menuju dapur. Bagus mengikuti gerak-geriknya, tatapannya lekat pada langkah Bu Lastri. Keheningan di antara mereka terasa begitu tebal, nyaris menyesakan. Bagus berdeham pelan, mencoba memecah kebisuan, mencari alasan untuk menarik perhatian Bu Lastri. Bagus mengikuti Bu Lastri ke dapur, di mana aroma rempah samar masih tercium dari sisa masakan pagi. Bu Lastri meraih gelas dan mulai menuangkan air, punggungnya sedikit membungkuk. "Bu," suara Bagus memecah kesunyian, sengaja dibuat sedikit lebih lembut dari biasanya. "Kok sepi banget ya rumah kalau Sari nggak ada?" Bu Lastri sedikit terperanjat, menoleh sekilas. "Iya memang begini, Gus, sudah biasa," jawabnya. Suaranya terdengar sedikit canggung, mungkin terkejut dengan kehadiran Bagus yang tiba-tiba. Ia kembali fokus pada gelas di tangannya. Bagus melangkah lebih dekat, pura-pura memeriksa keran air. "Tapi kok ibu malah makin cantik aja ya kalau keringatan begini?" Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, nadanya sengaja dibuat menggoda. Bu Lastri terdiam sejenak, memalingkan muka, pipinya sedikit merona. Ia bisa merasakan tatapan Bagus yang menusuk. "Ada-ada saja kamu, Gus," gumam Bu Lastri, mencoba terdengar biasa, namun suaranya sedikit bergetar. Ia meletakkan gelas yang sudah terisi di meja. "Beneran, Bu," Bagus bersikeras, kini berdiri tepat di belakang Bu Lastri. Tangannya terulur seolah ingin mengambil gelas, namun ujung jarinya menyentuh punggung tangan Bu Lastri. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk menciptakan kejutan kecil. Bu Lastri menarik tangannya dengan refleks, matanya membelalak sedikit. Ada getaran aneh yang menjalar di antara mereka, ketegangan yang tak terucap, namun begitu terasa. Udara di dapur mendadak terasa lebih panas, di antara desiran napas yang tertahan. Jantung Bu Lastri berdegup kencang. Sentuhan Bagus membangkitkan perasaan yang sudah lama terkubur. Rasa bersalah bercampur dengan keinginan yang membuncah. Ia tahu ini salah, sangat salah. Tapi di sisi lain, ia merasa diperhatikan, diinginkan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Bagus terus melancarkan serangan. "Bu, apa ibu nggak kesepian sendirian di rumah sebesar ini?" bisiknya. Suaranya serak. Ia tahu betul cara memainkan emosi seorang wanita yang kesepian. Sari memang beruntung punya ibu seperti ibu. Cantik, perhatian. Tapi apa Sari tahu betapa kesepiannya ibu sebenarnya? Bu Lastri menelan ludah. Ia mencoba menghindar, memalingkan muka. Saya sudah terbiasa, Gus," jawabnya lemah. Namun tatapannya mengkhianati kata-katanya. Ada keraguan, tapi juga kerinduan yang dalam di matanya. Bagus semakin berani, tangannya terulur menyentuh pundak Bu Lastri, lalu perlahan turun ke lengannya. "Tapi saya ingin menemani ibu, Bu," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Bu Lastri menatap mata Bagus, pergulatan batin terlihat jelas di wajahnya. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya seolah terpaku. "Biarkan saya membuat ibu bahagia, Bu," bisik Bagus lagi, lalu mendekatkan wajahnya. Bibir mereka bertemu, awalnya ragu, lalu semakin dalam. Ciuman itu adalah perpaduan antara rasa bersalah dan hasrat yang membara. Adegan intim terjadi, tersirat tanpa eksplisit. Suara napas berat dan erangan tertahan memenuhi ruangan. Batas yang selama ini kokoh akhirnya runtuh.
Beberapa hari berlalu, hubungan terlarang itu sudah terjadi berulang kali. Setiap kali Sari pergi, kesempatan itu datang lagi. Bagus dan Bulastri semakin berani dalam interaksi mereka. Tatapan mata yang penuh arti, sentuhan singkat saat Sari lengah, senyum rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Bulastri terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Ada gairah baru yang terpancar dari matanya. Namun, di balik itu, terselip rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Ia sadar apa yang dilakukannya salah, tapi ia tak bisa menghentikan diri. Ketergantungan itu semakin kuat. Yang mengejutkan, Bulastri mulai menunjukkan tanda-tanda lebih menginginkan hubungan ini. Ia yang memulai godaan dengan sentuhan atau ucapan yang lebih berani. "Sari pulang jam berapa, Gus?" bisiknya suatu sore, nadanya merayu. Bagus tersenyum licik. "Sebentar lagi, Bu. Kenapa? Ibu merindukan saya?" Bulastri tersipu, namun tak menyangkal. Ia membelai tangan Bagus, matanya menantang. "Dasar kamu ini, tapi iya." Ketegangan semakin meningkat. Sekarang Bulastri yang menjadi peminta. Permainan ini semakin berbahaya, dan mereka berdua semakin terjerat dalam jaring dosa. Malam itu, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Sari, yang biasanya ceria, mulai merasakan kejanggalan. Beberapa kali ia mempergoki Bulastri dan Bagus bertukar pandang yang terasa terlalu dalam, terlalu penuh arti. Atau mendengar percakapan mereka yang terdengar terlalu akrab saat ia tidak berada di dekat mereka. Perasaan tidak nyaman itu tumbuh perlahan, menusuk nalurinya sebagai seorang istri. "Kok ibu sama Mas Bagus jadi sering ngobrol ya sekarang?" tanya Sari suatu malam. Nadanya dibuat sesantai mungkin, namun ada sedikit nada ingin tahu dan kecurigaan yang tak bisa ia sembunyikan. Matanya bergantian menatap ibu dan suaminya. Bulastri sedikit tersentak. Wajahnya yang tadi tenang mendadak terlihat agak gugup. "Ah, tidak kok, Nak, hanya biasa saja," jawabnya, suaranya sedikit tercekat. Ada kilatan ketakutan di matanya, bercampur dengan gairah tersembunyi yang ia paksa untuk padam. Bagus segera merangkul Sari, memberikan ciuman ringan di kening istrinya. "Ibu kan kesepian sayang, wajar dong kalau aku temani ngobrol," ucapnya santai, tersenyum menenangkan. Namun, di balik senyum itu, matanya melirik Bulastri, seolah memberikan isyarat rahasia. Sari memandang keduanya bergantian, matanya menyipit. Ia masih ragu, nalurinya berteriak ada yang tidak beres, namun tidak ada bukti nyata. Bulastri menunduk, menghindari tatapan Sari, sementara Bagus tetap memeluk istrinya erat, menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Rumah itu kini dipenuhi bayangan kecurigaan. Bagus merasa terpojok, tapi di sisi lain ia juga menikmati permainan berbahaya ini, terlebih Bulastri yang kini justru mengejarnya. Cerita ini berakhir dengan ketegangan yang menggantung, sebuah rahasia kelam yang bersembunyi di balik tirai rumah tangga yang tampak normal, menunggu waktu untuk terungkap atau selamanya terpendam dalam keheningan yang menyesakan.